Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan bicara tentang sosok manusia yang paling keren sedunia. Sosok manusia yang paling hebat sedunia. Sosok manusia yang paling kece, terbaik sedunia. Yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, teladan yang baik. Ketika bicara teladan, kalimat yang sering digunakan dalam bahasa Arab itu dua. Pertama, ditulis dengan istilah uswah. Kedua, ditulis dengan istilah qudwah. Satu apa? Uswah. Yang kedua, qudwah. Nabi Muhammad dalam Quran ditulis dengan istilah apa tadi? Uswah, bukan qudwah. Nah sekarang Ahilman, apa bedanya uswah dengan qudwah? Qudwah dengan uswah. Coba kira-kira sama atau beda artinya? Beda. Di mana bedanya? Di situ ya. Itu jawaban selalu ada gitu ya, di situ. Qudwah itu artinya kebaikan atau teladan pada diri seseorang, akan tetapi memungkinkan ada kekurangannya. Itu qudwah. Saya ulang ya. Qudwah itu kebaikan atau teladan dalam diri seseorang yang memungkinkan ada kekurangannya. Itu qudwah. Contoh, mungkin sebagian di antara teman-teman punya qudwah. Punya qudwah. Misal, yang akhwat, antum qudwahnya apa? Sabar. Saking sabarnya dari dulu sampai sekarang nggak ada yang berubah, gini-gini terus. Qudwah. Tapi ada kelemahannya. Sabar, tapi mohon maaf, satu sisi sering keras kepala. Sabarnya qudwah, tapi keras kepalanya itu kekurangannya. Ikhwan, antum punya qudwah. Misal antum tuh orangnya disiplin, itu qudwahnya. Tapi antum punya kekurangan. Misalnya apa? Antum itu apa kekurangannya? Malas. Disiplin jeung malas asa ternyambungnya. Nah, tapi kira-kira begitulah. Disiplinnya qudwah, malasnya itu keburukannya. Nah, Ahilman juga punya qudwah. Misal, Ahilman itu kalau udah nentuin sesuatu kudu jadi. Saya itu orangnya greget. Saya itu orangnya apa ya? Kudu jadi weh. Kalau udah ngomong kudu jadi. Detail. Orangnya cerewet. Orangnya poin-poin per poin. Orangnya gesit, orangnya cepat. Detail, tapi ada kelemahannya. Misal kelemahannya apa? Misal pengen menang sendiri, misal egois ya. Detailnya qudwah, tapi egoisnya barangkali mohon maaf itu kekurangannya. Semua orang punya qudwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menuliskan Nabi Muhammad itu bukan dengan kalimat qudwah, tapi menggunakan kalimat apa? Uswah. Uswah itu teladan kebaikan yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Teladan kebaikan yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Artinya Nabi Muhammad ini adalah manusia yang paling sempurna. Nabi Muhammad ini adalah manusia yang terbaik. Bahkan saking terbaiknya, Masya Allah, semua aktivitas kehidupannya dari bangun tidur sampai tidur kembali itu bisa menjadi teladan yang baik dalam kehidupan. Kan kita ini sama Nabi beda-beda tipis aja ya. Beda dikit. Kita ini Rasul itu makannya dikit. Kita ini dikit-dikit makan. Rasul itu tidurnya dikit. Kita ini dikit-dikit tidur. Rasul itu istirahatnya sedikit. Kalau kita dikit-dikit istirahat. Jadi beda-beda dikit aja lah kita sama Rasul itu. Jadi semua kebaikan yang ada pada diri Rasulullah SAW.
Bangun tidurnya ada contohnya. Semua ketika aktivitas kehidupannya ada contohnya. Sampai tidur kembali pun ada contohnya. Maka di antara banyak doa-doa itu, doa ini, doa itu, doa ini, itu berangkat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aktivitas kehidupannya itu yang terbaik. Dan masya Allah, kalau bicara tentang sosok kehidupannya pun, sosoknya itu semua waktu yang Rasul lalui itu adalah sesuatu yang terbaik dalam kehidupan. Makanya kalau teman-teman mencari idola sesungguhnya itu bukan Indonesian Idol, tapi idola sesungguhnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada idola yang paling baik dalam kehidupan kita kecuali Rasulullah. Teman-teman bisa urai banyak sejarah yang mencatat. Barangkali Ahilman cuma cuplikan-cuplikannya aja diambil. Nabi itu, mohon maaf, masa kecilnya adalah masa kecil seorang anak terbaik dalam kehidupan. Anak terbaik. Tumbuh, lahir dalam keadaan yatim. Betul? Ditinggal oleh ayahnya dalam kandungan berapa bulan waktu itu? Tahu? 6 bulan kandungan ibunya. Ditinggal oleh ayahnya Abdullah. Kemudian Nabi Muhammad lahir. Baru usia 2 tahun ditinggal oleh siapa? Ibunya. Kemudian diasuh oleh siapa? Kakeknya. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib diusus sampai usia 8 tahun. Ketika usia 8 tahun Abdul Muthalib wafat. Kemudian Nabi diasuh oleh siapa? Pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib bin Abdul Muthalib, oleh pamannya. Allahu Akbar. Banyak orang yang tidak tahu kalau Abu Thalib itu menurut catatan sejarah adalah paman Nabi yang kondisinya paling miskin di antara paman Nabi yang lainnya. Bukan hanya paling miskin, tapi Abu Thalib itu paman Nabi yang anaknya paling banyak. Anaknya banyak, ekonominya miskin. Sekarang Ahilman tanya ke teman-teman, bayangkan teman-teman tinggal di rumah paman kita yang ekonominya miskin, anaknya banyak. Kira-kira gimana perasaan kita? Nyaman atau enggak? Betah atau enggak? Enak atau enggak? Enggak enak. Di antara anak pamannya itu ada yang baik. Di antaranya Ali bin Abi Thalib itu baik. Ada Ja'far bin Abi Thalib itu baik. Tapi mohon maaf, di antara anak paman-paman yang lain itu kurang baik kepada Nabi. Bahkan memusuhi Nabi. Jadi kalau teman-teman sering mendengarkan kisah, ada seorang anak yang nebeng di rumah keluarganya, kemudian dimusuhi, itu di film-film FTV gitu, di film-film ajab gitu kan ada kan ya gitu. Jadi cuplikan yang seperti itu Nabi mas sudah merasakan jauh-jauh hari. Bahkan satu ketika dikisahkan itu pamannya Abu Thalib pulang berdagang membawa makanan, banyak makanan. Ketika membawa banyak makanan itu, maka Abu Thalib menyimpan makanan itu di atas meja. Ketika itu Abu Thalib memanggil anak-anaknya termasuk Nabi Muhammad. Ya ibni, anak-anakku. Ya Muhammad, Muhammad, sini, sini, sini. Itu di atas meja ada makanan. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika itu? Masya Allah. Abu Thalib kaget lihat Nabi. Karena saat ditawarin makanan di atas meja, Nabi cuma duduk di pojokan doang. Duduk di pojokan, diam. Kenapa? Apa jawaban Nabi? Sampai kata Abu Thalib, ya Muhammad keponakanku, itu di atas meja ada makanan. Kenapa engkau nggak ambil makanan di atas meja itu? Kata Nabi Muhammad, wahai pamanku Abu Thalib, aku di sini cuma numpang, cuma nebeng, cuma ikut tinggal di sini. Kalau aku mau makanan di atas meja, aku tunggu dulu setelah semua kakak-kakakku ngambil makanan. Kalau makanannya masih sisa, aku akan ambil makanan itu. Tapi kalau makanan itu tidak bersisa, maka izinkan aku berpuasa hari ini. Jadi usia 8 tahun, Nabi sudah mengalami hidup tidak punya ayah, tidak punya ibu, tinggal bersama paman yang paling miskin, kemudian merasakan kondisi hidup yang benar-benar jatuh luar biasa. Belajar hidup mandiri, belajar hidup benar-benar tidak punya apa-apa. Makanya teman-teman di sini mohon maaf, misalnya ada yang mungkin tidak punya ayah, tidak punya ibu, tinggal bersama keluarga dan segala macamnya. Teman-teman siap-siap. Ahilman selalu meyakini, ketika engkau dibanting, siap-siap terpelanting. Ketika engkau pernah merasakan sakit sesakit-sakitnya,
pernah terjatuh sejatuh-jatuhnya. Kalau engkau sabar menjalaninya, maka siap-siap Allah sedang menyiapkan pahatan skenario yang bisa meninggikan derajat kita semua. Makanya kalau teman-teman di sini, Hilman, kumahanya, aku mah meni, aduh ya Allah, meni masalahnya meni banyak. Aku mah meni kayak raginang bubuk pisan Hilman. Hampa hidup saya teh Hilman, sakit, jatuh, habis semuanya. Bersabar. Karena Nabi pun itu prosesnya ketika Allah tinggikan derajatnya itu pernah mengalami kehidupan yang begitu panjang dalam hidupnya. Singkat cerita, Nabi tinggal bersama Abu Thalib 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Nabi itu pekerjaannya pengembala. Mengembala kambing, mengembala domba, mengembala apapun ke hutan-hutan, ke sawah, ke hutan-hutan berenya, ke hutan-hutan, padang pasir, panas luar biasa. Sampai luar biasa, di usia 15 tahun, Nabi kemudian bilang kepada pamannya Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, engkau sudah mulai tua renta, sudah mulai sepuh, sudah mulai capek. Kata Nabi Muhammad, boleh enggak mulai hari ini aku ikut berdagang bersamamu. Kalau bahasa kita mah internship, magang. Jadi kalau teman-teman ada yang magang sekarang, sunnah Nabi itu. Magang dulu, belajar dulu. Belajar, kemana dagangnya? Allahu Akbar, ke Syam. Ke 4 negara kalau sekarang kan. Ada Libanon, ada Syria, ada Palestina, ada Jordan. Itu namanya Syam. Nabi itu berjalan dari Mekah ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Ngapain kerjaannya? Magang. Ikut ngangkut, ikut bawain, ikut ngegerek, ikut bawain barang dan segala macamnya. Masya Allah, 15, 16, 17 3 tahun lamanya Nabi magang. Awalnya pengembala, kemudian Nabi magang, belajar berdagang. Jadi dagangnya nggak sekaligus, pelan-pelan berdagangnya. Masya Allah, di usia 17 tahun Nabi kemudian bilang kepada pamannya Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, rasa-rasanya engkau sudah mulai lelah, capek berdagang. Terus gimana Muhammad? Bolehkah mulai hari ini aku yang menggantikan engkau berdagang? Kata Abu Thalib, enggak mungkin Muhammad, karena anakku banyak, keluargaku banyak. Bagaimana kalau aku tidak berdagang? Apa kata Nabi ketika itu? Wahai pamanku, enggak apa-apa. Mulai hari ini ketika nanti aku mulai berdagang, keluargamu biar menjadi tanggunganku urusan ekonominya. Coba, usia berapa itu? 17 tahun. Maka Nabi kemudian bertanya kepada Abu Thalib, wahai pamanku Abu Thalib, di manakah engkau biasa ngambil barang itu? Maka Abu Thalib ngasihlah tempat dia mengambil barang, distributor terbesar di kota Mekah. Dikasihlah akun Instagramnya, ini akun Instagramnya, kemudian ini alamatnya, datang ke sana. Ternyata Abu Thalib ngambil barang dari siapa? Dari siapa ngambil barangnya? Khadijah binti Khuwailid. Seorang perempuan hebat, kaya raya, penguasa. Itu digambarkan dalam sebuah riwayat, kalau semua penduduk Mekah perempuannya disatukan, maka tidak akan ada yang menandingi kehormatan Khadijah binti Khuwailid. Cantik, kaya raya, punya tahta, punya kuasa. Apa yang terjadi? Maka dihubungkanlah dengan Khadijah. Masya Allah, Khadijah itu baru pertama kali melihat Nabi Muhammad tangannya. Baru ngelihat tangannya, saya ulangin ya, baru ngelihat apa? Tangannya. Ketika melihat tangannya, Khadijah melihat pancaran cahaya daripada tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Khadijah, tangan siapa itu? Ada pancaran cahaya yang berbeda daripada tangannya. Aku jatuh cinta sebelum menatap wajahnya. Makanya di dalam kalimat yang kemarin di Instagram, apa kalimatnya? Aku bisa mencintai walaupun apa katanya? Tanpa apa? Cinta bisa menetap tanpa menatap. Catat status tuh. Cinta bisa menetap tanpa menatap. Itu cintanya Khadijah kepada Muhammad tuh. Itu belum ngapa-ngapain, baru ngejulurin tangan. Sampai kata Nabi Muhammad, Khadijah, ini saya Muhammad bin Abdullah, keponakan daripada Abu Thalib. Mulai hari ini aku meneruskan dagangnya pamanku Abu Thalib. Ditanya oleh Khadijah, berapa usiamu? Maka Nabi menjawab, 17 tahun.
Gitu kalau bahasa kita. Dan mohon maaf, pedagang lain senior semua usianya. Senior, usianya 30-an ke atas, 40 tahun ke atas. Sampai kata Khadijah, apakah mungkin yang usia 17 tahun bisa berdagang? Kata Nabi, percayakan kepadaku. Percaya saja kepadaku. Maka dikasihlah barang. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad itu menjadi seorang pedagang, ngambil barang dari Khadijah. Kalau bahasa kita mah apa ya? Reseller. Jadi kalau sekarang ada yang jadi reseller, Nabi juga awalnya jadi reseller tuh. Bukan dropshipper, bukan. Reseller tuh. Jadi distributor besarnya Khadijah, Nabi jadi reseller tuh. Ngambil barang. Masya Allah. Yang bikin Khadijah kaget, ketika Nabi pulang menyetorkan uangnya, ternyata Nabi Muhammad yang usia 17 tahun itu mampu menghasilkan omset yang paling banyak daripada pedagang senior lainnya. Kalau bahasa kita mah nyubi Rasul teh. Nyubi tapi langsung ngasih dagangan yang paling banyak, uang yang paling banyak. Sampai Khadijah kaget, kok bisa? Mana bisa? Kok bisa? Mana bisa? Sampai Khadijah penasaran. Kata Khadijah, Muhammad, izinkan mulai hari ini aku mengirimkan seorang ajudan untuk memantau dagangmu seperti siapa. Maka Khadijah mengirimkan ajudannya bernama siapa? Maisarah. Maisarah itu laki-laki perempuan? Baik, laki-laki. Ulah gara-gara orang Depok tukang bala-bala Maisarah perempuan jadi perempuan. Maisarah itu laki-laki. Makanya Nabi kemudian mengutus Maisarah. Allahu Akbar. Maisarah ikut dagangnya Nabi. Ternyata Masya Allah, Nabi Muhammad itu dagangnya lain daripada yang lain. Kalau seringkali Ahilman merumuskan, dagang Nabi itu rumusnya lebih jauh, lebih banyak, lebih lama. Itu dagangnya Nabi. Lebih jauh, lebih lama, lebih banyak. Gimana Ustadz? Nabi ambil barang di Mekah dari Khadijah. Musim dingin berangkat ke Yaman. Di Yaman barang Mekah habis. Kemudian Nabi ambil barang Yaman. Maka kemudian dari Yaman jual barang Nabi itu ke daerah Damaskus, daerah Irak, berangkat ke sana. Dari sana ambil barang Yaman, habis barang Yaman, ambil barang Damaskus, kemudian beralih musim ke musim panas. Ke musim panas berangkatlah jualan ke Syam. Kemana? Ke Libanon. Di Libanon ambil habis barang Damaskus, ambil barang Libanon, kemudian jual di Jordan. Di Jordan habis barang Libanon, ambil barang Jordan, jual di Palestina. Di Palestina habis barang Jordan, ambil barang Palestina, jual kemudian di Syria. Di Syria habis barang Palestina, ambil barang Syria, jual di Mesir. Allahu Akbar. Nabi itu dagangnya banyak, lama, jauh. Makanya diabadikan dalam Quran suratnya Al-Quraisy kan? Li ila fi Quraisyin ila fihim rih la tasyita'i was-sayf. Musim dingin syita, basah. Nah, basah. Musim dingin syita, musim panas soif, enggak basah. Musim dingin berangkat ke Yaman, musim panas berangkat ke Syam. Nabi itu dagangnya ekspor impor. Jadi jangan ngebayangin Nabi itu jualannya parfum depan musola, ulah. Jangan ngebayangin Nabi itu jualannya yang deket-deket aja. Jualannya luar biasa loh. Dan yang paling luar biasa, dari sekian banyak perjalanan, Nabi bisa mengumpulkan uang. Dan yang paling hebat, uangnya nggak dipakai. Uangnya dikembalikan kepada siapa? Khadijah. Nabi kan bisa uangnya diambil, bisa nggak? Kan dari Khadijah cuma ngambil barang dari Mekah doang kan? Sisanya kan beliau ngambil sendiri. Tapi saking al-aminnya Rasul, saking sidiknya Rasul, maka Rasul kemudian kembalikan semuanya kepada siapa? Khadijah. Masya Allah. Setelah pandangan pertama membuat Khadijah jatuh cinta, dan di pandangan-pandangan selanjutnya membuat Khadijah makin jatuh cinta kepada Muhammad SAW. Sampai kata Khadijah, aku tidak pernah merasakan satu perasaan seperti ini kecuali kepada Muhammad. Ketika ditanya oleh Maisarah, Khadijah, cius kamu tuh suka sama Muhammad? Nah kira-kira gitu kalau bahasa kita. Beneran suka? Iya. Tapi kan kamu bisa dapetin laki-laki yang lain gitu. Bisa dapetin seseorang yang bisa lebih baik, lebih besar.
Kata Khadijah, tidak. Kadang buat aku jatuh cinta itu tidak butuh alasan gitu. Makanya kalau sekarang teman-teman punya perasaan cinta dan seringkali bertanya, apa alasanmu jatuh cinta kepada saya? Dipertanyakan sebenarnya jatuh cintanya itu. Karena jatuh cinta yang paling dalam adalah saat kamu tidak punya alasan untuk bisa mencintainya gitu. Karena saat alasan itu hilang, hilanglah perasaan cinta itu. Makanya ikhwan, kalau nanti antum ditanya sama akhwat, Aa, kenapa Aa mencintai aku? Aku juga nggak tahu alasannya, nggak tahu. Karena kata Ahilman, kalau aku punya alasan, aku mencintaimu karena alasan itu. Ketika nanti hilang alasan itu, maka hilanglah perasaan cinta itu. Maka cukuplah mencintai apa adanya. Setelah apa adanya, baru ada apanya. Ini penting, karena kalau awanan susah masalahnya gitu kan. Masya Allah, kemudian Khadijah menyampaikan kepada Maisarah, Maisarah menyampaikan kepada Maimunah, Maimunah menyampaikan kepada Abu Talib, sampaikanlah perasaan cinta ini. Maka Abu Talib kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sesungguhnya setelah engkau berdagang, engkau disebut sebagai Al-Amin, dagangnya hebat, jualannya luar biasa. Sesungguhnya ada yang mencintai dirimu. Itu di usia Nabi 25 tahun. Kata Nabi, siapa? Ada seorang perempuan, punya tahta, punya jabatan, orang kaya raya dan luar biasa. Siapa? Kata Abu Talib, yang mencintaimu adalah Khadijah binti Khuwailid. Kata Nabi, enggak mungkin. Bukankah aku hanya seorang pembantu, ya? Aku hanya seorang pengambil barang dari Khadijah, aku hanya sekedar reseller daripada Khadijah. Enggak mungkin. Kata Abu Talib, cius, ini benar ini. Ini benar ini. Kalau Khadijah mencintaimu, Khadijah senang kepadamu. Kenapa? Kata Abu Talib, karena Khadijah melihat kejujuranmu, karena Khadijah melihat tanggung jawabmu. Maka mohon maaf nih, ikhwan, kalau antum punya kejujuran, antum punya tanggung jawab. Jangankan bisnis yang antum dapatkan, tapi perempuan yang antum sukai pun bisa antum dapatkan. Makanya kalau kerja sama bisnis, cari sama yang kaya. Duitnya dapat, anaknya juga dapat. Kalau bahasa kita kira-kira begitu. Allahu Akbar. Maka Nabi Muhammad sampaikan keberatan kepada Abu Talib. Enggak mungkin wahai pamanku Abu Talib. Aku hanya laki-laki biasa. Sedangkan Khadijah itu luar biasa. Bagaimana nanti kalangan Quraisy menyebutkan kalau aku menikah dengan Khadijah? Barangkali ada fitnah yang besar. Akan diomongin. Akan banyak tantangan. Enggak mungkin. Sampai disampaikanlah ke Khadijah. Apa jawaban Khadijah? Wahai Abu Talib, seandainya Nabi Muhammad keberatan menikah denganku karena urusan harta, maka izinkan nanti semua urusan pernikahan, biayanya, maharnya, segala macamnya nanti aku siapkan sendiri. Khadijah, makanya cari kayak Khadijah. Bete liur orang teh. Da kadang-kadang nu liur mah orang rek kawin teh eta nguruskeun eta. Tapi Nabi Muhammad enggak bukan laki-laki kayak sekarang barangkali. Bukan laki-laki yang lemah, bukan laki-laki yang loyo, bukan laki-laki yang tidak punya semangat, bukan laki-laki yang putus asa. Nabi Muhammad itu laki-laki punya selera, bos. Nabi Muhammad itu laki-laki yang ketika ditawarin, kan punten. Coba kalau antum ikhwan yang di sini, mohon maaf nih. Antum ditawarin biaya pernikahan semua dari calon istri antum, diterima tuh? Wajah-wajah kieu mah diterima pasti atuh. Kapan lagi tawaran seperti itu kan? Tapi Nabi enggak. Apa jawaban Nabi? Lama, tidak wahai pamanku Abu Talib. Seandainya aku menikah dengan Khadijah, biarkan aku yang menyiapkan maharnya sendiri. Menyiapkan maharnya sendiri. Maka dari situ Nabi banting tulang luar biasa. Doanya makin kencang, usahanya makin banyak, ikhtiarnya luar biasa. Sampai terkumpullah mahar untuk bisa meminang Khadijah. Berapa maharnya? Banyak versinya. Ada yang bilang 20 unta merah betina ditambah dengan ukiyah. Ukiyah itu emas-emas yang luar biasa. Ada yang bilang 100 unta merah betina. Kalau Ahilman rupiahkan, kira-kira mahar Nabi kepada Khadijah ketika itu 1,8 miliar rupiah. Laki-laki 25 tahun usianya. Cok Ahilman tanya, iya punten. Kalau antum nih, antum akhwat, tiba-tiba malam ini ada yang datang ikhwan ke rumah antum ngasih mahar 1 miliar, diterima banget. Ayeuna keneh meureunang daripada sadar engke mah bener teu. 1,8 miliar.
Sampai Khadijah geleng-geleng kepala, ya Muhammad dari mana, dari mana, dari mana? Ternyata selama ini Nabi itu rajin menabung. Selama ini rajin menyimpan uang. Karena Nabi tahu satu saat kelak dia akan menikah dengan perempuan yang terhormat. Makanya antum ikhwan, kalau antum punya keinginan yang besar, pengorbanan antum pun harus besar. Antum mah pengen dapat nugelis, kelakuan kieu wae susah. Nabung, giat, jaga baik-baik. Masya Allah. Kemudian menikahlah dengan Khadijah. Ketika menikah dengan Khadijah, yang tadi Nabi seorang reseller, dari reseller, kemudian Nabi berubah diagram menjadi seorang investor yang kuat. Jadi seluruh kaum Quraisy yang biasa menjadi saingan dalam berdagang, kemudian akhirnya menjadi pembantunya Nabi SAW. Makanya mohon maaf, antum jangan melihat keadaan antum sekarang, karena antum masih punya waktu buat berubah. Nabi yatim piatu, tinggal bersama pamannya yang paling miskin, tapi giat bekerja, Allah merubah kehidupannya. Sama, antum juga akhwat, jangan melihat ikhwan hari ini, memang ayeuna mah eueuh naon-naon gitunya. Enggak ada lah yang bisa diandalkan. Tapi antum lihat dia punya enggak sifat untuk seperti karakternya Nabi Muhammad SAW. Giat bekerja, mau luar biasa, mau berjuang, mau terus kemudian ikhtiar, maka Allah merubah kehidupannya. Singkat cerita, Nabi kemudian hidup berumah tangga. Masya Allah, Masya Allah. Dari kecil anak terbaik, tumbuh dewasa jadi pengusaha, jadi pedagang terbaik, ikhtiar luar biasa. Kemudian menikah. Saat menikah pun Nabi kemudian menjadi suami yang paling romantis dari sekian banyak suami yang pernah ada di kota Mekah. Allahu Akbar. Apa diantaranya? Ustadz baca di kitab Uqudul Zen, Nabi itu seorang suami yang tidak pernah marah sama istrinya. Coba, pengen gak punya suami kayak Nabi? Ngaca atuh. Semual mungkin. Masya Allah. Pengen kayak Nabi suaminya? Udah ngaca belum? Lamun gak punya ailman, punya spion motor. Ustadz kumaha gitu? Nabi hebat, makanya istrinya hebat. Siapa? Khadijah. Khadijah itu Masya Allah ya, istri yang luar biasa hebatnya. Disebutkan dalam sejarah itu Masya Allah, Khadijah itu seorang istri yang Nabi ketika gelisah melihat wajahnya Khadijah, setengah kegelisahannya langsung hilang. Itu baru melihat saja. Kan kisahnya waktu Nabi mendapatkan wahyu pertama kan di Gua Hiro, betul nggak? Ketika di Gua Hiro, Nabi bertahanus di sana. Tiba-tiba ada Jibril turun kan, Iqra, Iqra, Iqra 3 kali. Ke kanan nggak ada orang, kiri nggak ada orang, depan nggak ada orang, belakang nggak ada orang, bawah nggak ada orang. Lihat ke atas ada makhluk besar, Jibril berjubah putih. Kata Nabi, ma'ana bi qari, aku nggak bisa baca. Maka dilanjutkan ayatnya sampai 5 kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat selesai, Nabi kemudian lari terbirit-birit, bulu kunduknya merundung, merinding, bergetar hatinya, takut luar biasa, lari, Masya Allah, takutnya luar biasa. Ketika lihat Khadijah, setengah kegelisahannya langsung hilang. Kabayang berenang teman-teman lagi naik motor, tiba-tiba ada yang manggil, Ujang, Ujang, Ujang. Lihat kita, kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan gak ada orang, itu kan pasti lari, takut luar biasa. Masya Allah, lihat Khadijah Nabi, itu setengah kegelisahannya langsung hilang, selesai. Coba bayangkan, teman-teman nanti kalau mau seperti Nabi suaminya, ketika suami pulang dari kantor punya banyak masalah, lihat antum tambah masalah, hilang masalah. Malah tambah masalah. Masya Allah, Khadijah seorang perempuan yang Masya Allah luar biasa. Ini kan bicara tentang Nabi, berarti kan sampingannya Nabi. Ini juga buat istri calon, kalian kan calon istri semua nanti insya Allah. Khadijah itu kalau punya harta, apa bilang Nabi? Ya Muhammad suamiku, hartaku ini hartamu, hartamu itu hartamu. Bahkan kata Khadijah, seandainya nanti aku wafat dan tidak ada hartaku lagi yang bisa membantu engkau berdakwah,
maka galilah kuburanku, jadikanlah tulang belulang tubuhku untuk bisa membiayaimu berdakwah menyampaikan Islam kepada siapapun. Tuh Khadijah tuh. Kan kalau kita mah enggak, sebagai istri kumaha kalimatna? Hartamu, hartaku, hartaku, liur lu kieu mah tuh. Hayang siga Nabi suamina. Tapi lihat, sama kayak Nabi, Masya Allah. Nabi nggak marah jadi suami itu. Sayang biasa. Misal ada di kisah lain dengan Aisyah. Teman-teman tahu barangkali kisahnya ya. Nabi satu kali itu pulang dari Masjid Nabawi. Sebelum pulang ke rumah, Nabi mampir ke rumah sahabatnya menjenguk yang sakit. Ketika pulang menjenguk, tiba-tiba di tengah jalan hujan turun, basah kuyup badannya Nabi. Basah luar biasa. Nabi kemudian lari. Ketika Nabi lari, kemudian ketuk pintunya. Assalamualaikum. Ketukan yang pertama belum dibuka. Ketukan yang kedua ngetuk lagi. Assalamualaikum. Belum dibuka juga. Sampai ketukan yang ketiga. Assalamualaikum. Baru dibuka. Itu Nabi. Ketukan pertama, kedua, ketiga tidak berubah volume sama. Kan kalau kita mah pasti berubahnya. Assalamualaikum. Kemana iya jelema? Nabi tidak berubah itu kalimatnya. Masya Allah. Aisyah dari belakang karena lagi di dapur barangkali begitu, hujan deras, maka Aisyah buka pintunya. Ketika Aisyah dibuka, Aisyah tahu Nabi itu basah kuyup luar biasa. Apa yang Aisyah lakukan? Maka ambilkan pengering anduknya, dibasuhlah badannya Rasul, kemudian didudukkanlah di sebuah kursi. Kata Aisyah ketika dipegang badannya, ya Rasulullah, badanmu dingin ini, dingin sekali badanmu. Kata Rasul, iya Aisyah, tadi kehujanan, besar sekali hujannya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, maukah aku buatkan engkau secangkir teh manis hangat untuk bisa menghangatkan tubuhmu malam ini? Tuh Aisyah mah nawarin ke Rasul. Kadang-kadang orang mah nunggu dititah heula. Kopinya. Kopi. Nawarin dulu. Masya Allah, apa kata Nabi? Ya Aisyah, ya Humairah. Jadi Rasul tuh punya panggilan sayang masing-masing sama istrinya. Aisyah itu dipanggilnya apa? Ya Humairah, yang berpipi kemerah-merahan. Karena Aisyah itu kalau senyum, pipinya merah kayak pakai blush on. Aisyah itu istri Nabi yang paling cantik wajahnya, secara fisik ya. Matanya lentik, ya, kemudian hidungnya mancung, badannya lenjang tinggi. Kok Ustadz tahu? Iya, karena dalam kisah riwayat, jadi ketika Aisyah itu kebiasaannya kalau nonton, suka nonton balapan kuda gitu. Kalau lagi nonton tuh suka apa? Pipinya itu suka disimpan di pundaknya Rasul gitu. Kita. Jadi kan ulah halu gitu biasa we gitu ya. Nah, jadi kalau Aisyah begini, Rasul suka begini gitu. Jadi kalau sekarang mah dalam bahasa Ustaz nonton teh boleh enggak? Boleh. Karena Aisyah pun dengan Nabi suka nonton, tapi nontonnya tentu yang baik, nonton yang baik. Bahkan Aisyah tuh suka masih main-main, kayak main kalau bahas BP-BP-an lah. Boneka-bonekaan, karena masih kecil. Makanya kata Rasul, pernah kata satu kali Rasul pulang dari berdakwah, kata Aisyah, ya Rasulullah, mau main ya, kamu jadi rajanya, aku jadi ratunya. Itu kan kayak main BP-BP-an. Kayak Ahilman sama Yasmin suka main begitu tuh. Nah, ayah jadi rajanya, Yasmin jadi ratunya. Jadi Nabi tuh sama istrinya tuh sayang banget, luar biasa. Nah ini dipanggil ya Humairah, berpipi kemerah-merahan, tinggi, lenjang, cantik. Nah di dia mah mirip Aisyah lah. Pokoknya cantik lah pokoknya mah. Masya Allah. Nah ada Khadijah, ada juga panggilan sayangnya. Ya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Kan perempuan pertama yang masuk Islam siapa? Khadijah. Ada istri Nabi, wajahnya hitam Arab Baduy, usianya 72 tahun, namanya Saudah. Coba enaknya apa panggilannya? Orang kadang-kadang no bujur katel. Keterlaluan loh itu mah panggilannya. Saudah itu hitam pekat, Nabi panggilannya apa? Ya Syarifatul Zahab, emas yang paling mulia. Jadi Nabi itu manggil istrinya tuh Masya Allah. Jadi antum nanti kalau jadi suami, belajar kepada Nabi, buatlah panggilan sayang kepada istri antum masing-masing. Bikin panggilan sayang. Istri pertama misal, kok pertama jadi hesek ya. Jadi terfokus ya. Misal panggilannya ya setahun pertama mungkin sayang, ya naik lagi kedua nanti beb,
Ahilman juga sama, waktu awal-awal nikah setahun 2 tahun panggilannya sayang, dia manggil ke Ahilman ayang, sayang ayang. 2 tahun kemudian punya anak, panggilannya ayah bunda. Nanti barangkali sudah punya cucu, nenek kakek. Mungkin nggak sudah ada peot seetik peot alus. Jadi jangan berubah, justru makin tua itu harus makin sayang, makin mesra. Masya Allah. Singkat cerita, Aisyah ke belakang ambil apa namanya, ambil teh, ambil cangkirnya, ambil tehnya. Ketika mau ambil gula, tiba-tiba lampunya padam. Mau ambil gula, lupa naruh di mana. Yang keambil apa? Garam. Maka diambillah garam itu, diaduklah. Maka diserahkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul, ya Rasulullah, kata Aisyah, ya Rasulullah, ini tehnya. Judulnya apa? Teh manis. Rasanya apa? Nah, ini mah contoh aja, contohnya, contoh. Ini tehnya, diminum sama Rasul. Contoh. Hausnya. Tapi contoh, ini mah contoh ya. Contoh imam biasa. Nggak usah serius banget. Rasanya apa? Asin. Punten Ahilman mau tanya, kalau nanti kira-kira kalian punya suami judulnya teh manis, datang teh asin, kira-kira apa responnya? Naon responnya? Mungkin marah, nyembur ya. Cuah. Maneh mah geus kawin jeung urang 10 tahun teu bisa ngabedakeun gula jeung uyak ku aing isu bedakeun gula. Panjang tak? Mungkin marah. Tapi Nabi, Masya Allah, Rasul suami idaman, gak pernah marah sama istrinya. Apa kata Nabi? Aisyah, Masya Allah, hada surbi ladida jiddan. Sungguh nikmat teh yang engkau buatkan malam ini. Sungguh nikmat teh yang kau buatkan. Perempuan, punten, kalau dipuji senang apa enggak? Perempuan itu mahkotanya dipuji. Jadi kalau teman-teman lagi marah sama perempuan, puji aja. Kamu cantik banget hari ini. Kemarin enggak dong kalau gitu mah. Enggak, sekarang lebih cantik. Jangan habis kata-kata, habis dibalikin sama perempuan mah. Makanya perempuan mah kata-katanya tuh saeutik tapi sama tuh. Ketika diminum asin rasanya. Apa kata Aisyah? Masa enak ya? Enak. Ayo minum lagi kata Nabi. Cukup. Sampai kata Nabi, ya Aisyah, nikmat sekali teh ini. Tapi sayang, apa ya Rasulullah? Sayang, aku sudah kangen, sudah rindu, tidak pernah minum teh berdua denganmu. Terus ya Rasulullah, Aisyah mau nggak malam ini engkau minum teh berdua denganku di cangkir yang sama dengan teh yang sama? Mau ya Rasulullah, mau banget. Sampai kata Aisyah, mana tehnya? Sampai Aisyah nanya, ya Rasul, di mana engkau meletakkan bibirmu tadi? Jadi Aisyah mah kalau minum sama Rasul, kalau Rasul sebelah kanan dia ambil sebelah kanan juga. Tuh istri yang baik. Kadang-kadang kita mah sama suami nggak begitu tuh. Bapak tadi di mana? Bapak belah mana minum nak? Belah mana tadi? Belah mana? Kadang-kadang kita mah maunya beda. Nah nggak mau sama. Ada virus sih. Nanya sama Rasul. Sebelah mana tadi bibirnya? Kata Rasul, fi hadal yamin, di sebelah kanan. Maka Aisyah kemudian ambil, diminumlah. Contoh. Rasanya apa? Masya Allah. Ketika tahu rasanya asin, kemudian Aisyah sujud nyium kakinya Rasul. Kata Rasul, Aisyah, bangun. Tidak usah begitu. Diangkat, kemudian dicium keningnya. Contoh ini. Contoh. Dicium keningnya, Masya Allah. Apa jawaban Rasul ketika itu? Aisyah, kalau tadi kamu nggak ketukar gula sama garam, mana mungkin malam ini kita bisa minum teh berdua bersama. Rasul bisa marah, tapi Rasul nggak marah, teman-teman sekalian. Makanya nanti Rasul tuh naik jadi ayah. Banyak loh kisah-kisah Rasul jadi ayah. Pada satu kali Rasul kan punya cucu Hasan Hussein ya, lagi sujud, kemudian dia naik ke atasnya.
Rasul untuk kieu, naon ieu ente. Coba lihat. Sampai berlama-lama sujud, lama sekali. Sampai orang yang lagi makmum tuh diam. Kok Rasul cengkat-cengkat kunaon ieu? Ternyata cucunya naik ke atas. Masya Allah berlama-lama. Satu kali ada juga kisah. Nabi lagi jadi imam, tiba-tiba ada anak teriak nangis. Maka Rasul kemudian berhentikan ayat yang sedang dibacanya. Kan orang mah kieu we tetap bismillah. Padahal budak geus syirik tadi tukang. Rasul berhenti bacaannya sedikit bacaannya. Sayangnya luar biasa. Makanya Masya Allah ya. Ya seandainya kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW itu Masya Allah gitu. Makanya satu kali itu ada satu kalimat yang Rasul pernah bilang kepada sahabat yang lain kan. Ana mustaqun li ikhwani katanya. Aku ini sedang rindu kepada saudaraku. Sampai kata Abu Bakar, ya Rasulullah, alaysa min ikhwanik, bukankah kami adalah saudaramu? Kata Nabi, bukan. Kamu itu bukan saudaraku. Bal antum ashabi, engkau itu sahabat-sahabatku. Sampai kata Rasulullah, yang aku maksud tentang saudaraku adalah mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, yang tidak pernah menatap aku, yang tidak pernah mendengarkan langsung kalimat yang aku ucapkan dari lisanku. Tapi mereka adalah orang yang entah dari mana, tapi dalam hidupnya istiqomah mengikuti setiap sunnah dan aktivitas kelakuanku. Sampai kata Nabi, janjinya adalah kalau nanti aku berjumpa dengannya, maka sampaikan kepadanya, ketika mereka merupakan bagian dari saudaraku, aku akan berjanji datang ketika hari kiamat memberikan syafaat kepada mereka. Maka teman-teman sekalian, sesungguhnya nanti ketika di padang mahsyar ada manusia yang paling sibuk, ada manusia yang paling repot, ada manusia yang paling luar biasa berjuang. Siapa itu? Rasulullah SAW. Apa yang Rasul lakukan? Rasul mencari semua umatnya. Ummati, 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 ummati. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, kalau masih ada satu orang umatku yang ada di dalam api neraka dan dalam lisannya masih mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pegang janjiku, aku akan datang kepadanya, aku akan siapkan air dari telaga Kausar menyelamatkan mereka dari api neraka agar mereka kelak bersama denganku di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu rindu dengan kita, Nabi itu berjuang buat kita, Nabi itu luar biasa mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Nabi berjuang sangat keras untuk kita. Tinggal pertanyaannya, kalau kita mencintai Nabi, seberapa besar kita mengenal Nabi SAW? Maka belajarlah dari sekarang memotret kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Apapun itu. Teman-teman yang jadi pebisnis, jangan lupa Nabi seorang pengusaha. Maka bacalah tentang kisah-kisah Nabi ketika menjadi pengusaha. Nanti antum perempuan, suami istri menikah, jadikan portofolio Nabi sebagai portofolio keluarga di rumah tangga antum sekalian. Nanti barangkali antum punya perusahaan, antum jadi pemimpin, belajarlah menjadi pemimpin seperti Nabi. Antum menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pengajar, maka belajarlah jadi pengajar daripada seorang Nabi SAW. Karena ingat, ketika nanti kita di akhirat, kita akan dikumpulkan ma'aman ahbabta, bersama siapa dia saling mencintai di dunia ini. Kalau saat hidup di dunia ini, teman-teman mencintai Nabi, melakukan amalan Nabi, melaksanakan setiap sunnah-sunnah Nabi, maka percayalah, teman-teman akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maulid Nabi itu bukan hanya sekedar memperbanyak solawat. Karena kalau hanya itu, solawat setiap solat pun dibacakan, betul tidak? Tidak usah ada maulid pun dibacakan setiap solat. Tapi yang paling penting, mulai hari ini mencontoh kehidupan Nabi. Mencontoh kehidupan Nabi. Nabi selalu berjamaah dalam solat, maka teman-teman contoh Nabi. Nabi jujur dalam perkataan, contoh Nabi. Nabi baik kepada sesama, contoh Nabi. Nabi pandai memaafkan, contoh Nabi. Nabi lembut luar biasa, contoh Nabi. Maka teman-teman barang siapa yang mencintai Nabi dalam hidupnya, maka siap-siap Nabi akan mencintai kehidupannya sampai berjumpa di surganya Allah Subhanahu.